Halo teman-teman, kembali lagi ke podcast Lab 45. Di sini sama aku Iqbal sebagai research intern dari Politik Keamanan Lab 45 bersama Gilang hari ini. Halo semuanya, aku Gilang dari tim Politik Keamanan Lab 45. Oke, dan hari ini aku sama Gilang bakal ngebahas isu yang lagi hangat-hangatnya nih, yaitu insiden balon udara Tiongkok yang di Amerika Serikat kemarin. Nah, gimana nih Bal? Berkaitan dengan stabilitas nih, kenapa bisa balon udara di Amerika dan China itu bisa menjadi benar-benar titik yang benar-benar flashpoint dari rivalitas geopolitik mereka nih? Kenapa nih? Melihat pada grafik tersebut, insiden balon udara di Tiongkok itu terjadi ketika sedang terdapat tren kompetisi, dan dapat dilihat juga pada grafik sejak tahun 2008 terjadi perubahan tren hubungan kedua negara yang sebelumnya berada pada kategori pendekatan dan kompromi menjadi kompetisi. Dari hal ini bisa kita artikan bahwa persaingan antara kedua negara ini semakin sengit untuk memperebutkan hegemoni, namun belum mencapai pada tahap krisis. Terus juga kunjungan Blinken ke Tiongkok itu dibatalkan, yang dimana padahal ketegangan kedua negara tersebut sedang mengalami deeskalasi pasca G20 kemarin. Namun perlu kita cermati juga kedua negara ini masih membuka ruang dialog. Ya walaupun kunjungan Blinken kemarin di Tiongkok itu dibatalin, kedua negara ini nih masih mau bertemu di Munich ya, meskipun mereka membawa retorika yang berbeda. Berarti meskipun memang ada insiden balon udara ini tuh, dan memang Blinken itu dibatalkan, cuman kita bisa melihat bahwa China dan Amerika Serikat itu masih mau bertemu gitu. Berarti memang belum benar-benar pada tahap yang benar-benar krisis ya. Iya. Nah, terus kita juga bisa lihat di sini ada titik rawan dari persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana kalau kita lihat pada grafik itu ada titik-titik ketegangan hegemonik, yaitu ada di Laut China Selatan, lalu ada Taiwan, ada perang Rusia Ukraina, dan juga ada pada Korea ya, di mana ini merupakan titik-titik ketegangan dari persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, di mana tentunya insiden balon udara, dan jika kita lihat pada grafik sebelumnya itu menunjukkan bahwa stabilitas Amerika Serikat dan Tiongkok itu sedang berada pada tahap yang kompetisi ya, di mana ini justru akan meningkatkan ketegangan di antara titik-titik hegemoni ini. Lalu juga kita juga harus mencermati bahwa ketegangan di Taiwan khususnya itu merupakan titik yang sangat krusial, karena kita tahu bahwa pada Taiwan tersebut China sangat menginginkan untuk provinsi tersebut kembali kepada wilayah mereka. Ini menjadi suatu hal yang menarik ya ketika melihat persaingan dari China dan Amerika. Lalu juga kemarin di pertemuan Munich antara Blinken dan Wang Yi itu menunjukkan bahwa memang terdapat Amerika Serikat itu warn China ya, memperingatkan China agar tidak melakukan supply senjata kepada Rusia, karena ini memang menjadi suatu hal yang sangat krusial gitu bagi hubungan kedua negara. Dan mengenai insiden balon udara sendiri ini, kita bisa melihat bahwa pada grafik ini terdapat pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang mengelilingi China gitu. Dan jika kita lihat konteksnya pada tanggal 2 Februari yang lalu, itu ada kesepakatan antara Filipina dan Amerika Serikat mengenai pembukaan akses pada 4 pangkalan militer. Nah, jadi Bal, itu tuh berarti ada besar kemungkinan bahwa pembukaan akses pada 4 pangkalan militer ini merupakan penyebab ya. Ada salah satu analisis yang menyatakan bahwa itu adalah penyebab terjadinya insiden balon udara ini. Jadi terus untuk yang balon udara Tiongkok yang mengudara di Amerika Serikat, insidennya itu dimulai dari tanggal 28 Januari sampai tanggal 4 Februari 2023. Balon udara Tiongkok terpantau di ruang udara Amerika Serikat yang melewati ruang udara Kanada dan bagian negara Amerika Serikat yaitu Alaska,
Idaho, Montana, Missouri, dan Carolina. Angkatan Udara Amerika Serikat menggunakan pesawat tempur F-22 untuk menembak jatuh balon udara tersebut pada tanggal 4 Februari 2023 lalu di negara bagian Carolina Selatan. Kita melihat dari timeline ini, pada tanggal 28 Januari, balon udara dari Tiongkok memasuki Kepulauan Aleut di Alaska. Lalu pada tanggal 29 Januari, balon udara tersebut melintasi Alaska. Pada tanggal 30 memasuki ruang udara Yukon dan wilayah barat Laut Kanada. Pada tanggal 31 Januari, berada pada British Columbia dan Idaho Utara. Pada 1 Februari, balon udara tersebut melintasi Montana di Amerika Serikat yang merupakan tempat landasan udara Malmstrom yang memiliki fasilitas ICBM. Kemudian pada tanggal 3 Februari balon udara tersebut terlihat di Missouri dan pada tanggal 4 Februari militer Amerika Serikat menembak balon udara tersebut di pesisir pantai Carolina. Jadi respon dari kedua negara tersebut dari Amerika Serikat sendiri menuduh dan menuding bahwa balon yang digunakan oleh Tiongkok tersebut digunakan untuk memata-matai instansi militer nuklir mereka sendiri di Montana, termasuk landasan udara Malmstrom yang mengoperasikan ICBM. Lalu respon dari Tiongkok sendiri menolak tudingan Amerika Serikat dan mengatakan bahwa balon tersebut digunakan untuk kepentingan riset sipil mengenai meteorologi dan yang menyimpang dari rute yang direncanakan. Wah Bal, ini kalau kita lihat berarti memang ada ini kan ada dua respon yang berlawanan ya. Iya. Berarti ini pasti ada satu yang salah nih. Amerika Serikat mungkin mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari survei intelijen ya, balon tersebut. Nah, tapi kalau kita lihat respon China itu bagian dari riset sipil mereka. Berarti ini tentu ada dua hal yang berlawanan nih. Pasti Betul. ini suatu yang menarik banget ya. Pasti sih, makanya kita bakal bahas lagi nih. Nah, tapi kenapa sih kalau China itu kenapa kita harus respon mereka itu menggunakan balon gitu? Kenapa nggak kan kalau alat intelijen lain tuh misalnya kan satelit, drone, itu kan lebih canggih ya. Tapi kenapa kok China itu responnya itu menggunakan balon udara yang ya kalau kita pikir-pikir itu ya kuno gitu ya. Kenapa ya? Dari sejarahnya sendiri, penggunaan balon udara untuk kegiatan intelijen bukanlah sesuatu hal yang baru. Pada masa-masa lalu, penggunaan balon untuk intelijen dilakukan ketika sarana pemantauan dari udara tidak secanggih sekarang. Terus juga ada balon seperti satelit atau drone yang memiliki fungsi ISR. Itu intelijen yang merupakan data yang dikumpulkan untuk dianalisa. Lalu surveillance, yang aksi surveillance dilakukan untuk mengumpulkan intelijen, dan reconnaissance, yang sama dengan surveillance tetapi di area musuh. Nah, keunggulan dari balon udara sendiri, yang jika melihat dari tabel yang di atas, keunggulan pertama dari penggunaan balon adalah biaya yang sangat murah jika dibandingkan dengan drone atau satelit. Ya, selain itu, karena lebih dekat dengan permukaan, resolusi gambar yang didapatkan akan lebih baik jika dibandingkan dengan satelit. Lalu, balon juga dapat menetap pada suatu tempat yang lebih lama dibandingkan satelit yang harus mengikuti orbit. Ada juga kerugian dari balon udara, yang penggunaan balon harus bergantung terhadap angin, yang meskipun dikabarkan balon udara Tiongkok dapat disetir, tetapi angin masih menjadi instrumen penting sehingga tidak leluasa dan diarahkan seperti satelit atau drone. Yang kedua adalah balon tidak mampu melakukan ISR pada berbagai tempat sekaligus dan hanya terbatas pada satu tempat saja karena pergerakan yang lambat. Makna penggunaan balon udara oleh Tiongkok, yang penggunaan balon udara juga dapat diinterpretasikan sebagai penegasan tren kompetisi di mana kedua negara melakukan eskalasi ketimbang deeskalasi. Dikarenakan biaya dan resiko yang rendah dalam rivalitas persaingan kedua negara, membuat balon menjadi alat ideal untuk menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki kemampuan teknologi yang dapat masuki ruang udara Amerika Serikat tanpa meningkatkan eskalasi yang berlebihan. Lalu untuk mengetes kapabilitas deteksi dan reaksi dari pemerintahan Presiden Biden. Nah, kita tadi udah membahas ya kenapa ada profil balon nih. Kenapa China itu menggunakan balon ya, Bal. Dan juga kita kalau lihat dari grafik yang tadi itu penggunaan balon itu memang sangat murah ya dibandingkan drone dan satelit gitu. Ya, tapi cuman kalau tadi kita bahas juga itu kekurangannya itu memang terhadap
dia tuh nggak bisa dikontrol, dia itu sangat dipengaruhi oleh angin ya. Beda dengan satelit yang memang bisa mengambil berbagai macam itu dengan banyak. Lalu juga misalnya dengan drone yang bisa digunakan menggunakan kendali jarak jauh ya, bisa melakukan manuver-manuver yang memang sangat lebih luas dibandingkan balon udara. Nah, tapi kita udah lihat nih tadi kenapa balon dan juga makna kenapa China menggunakan balon tersebut nih. Nah, tapi kalau kita lihat implikasinya, kalau dari yang aku lihat ya, bahwa memang dari penggunaan balon udara tersebut memberikan beberapa dampak terhadap hubungan China dan Amerika Serikat nih. Pertama, memang dari insiden balon tersebut itu pertama menunjukkan mundurnya hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok gitu. Kita bisa lihat bagaimana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken itu yang awalnya ingin mengunjungi China itu justru malah membatalkan kunjungan tersebut. Lalu juga kita juga sangat menyesali bahwa insiden ini terjadi ketika hubungan China dan Amerika Serikat itu sedang membaik ya. Di mana pasca G20 itu Xi Jinping dan Biden itu bertemu. Sehingga ini sangat disayangkan sekali. Namun juga ada sisi positif dari insiden balon ini. Kita bisa melihat bahwa kedua negara itu masih ingin bertemu gitu kan, meskipun dibatalkan, tapi mereka bertemu di Munich ya. Jadi meskipun mereka membawa retorika berbeda, jadi misalnya ketika kita lihat Blinken itu dia mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak meminta maaf karena balon tersebut melanggar kedaulatan dari China. Sementara Wang Yi misalnya dia itu membalas pernyataan Blinken bahwa memang pernyataan dari Blinken tersebut menunjukkan bahwa Amerika itu terlalu abuse ya, bahwa itu hanya balon sipil gitu, jadi ngapain ditembak gitu. Tapi kita juga harus menganalisis bahwa respon kedua negara itu tidak bisa dilepaskan dari konstituen domestiknya, di mana kita bisa melihat bahwa ketika insiden balon tersebut terjadi, itu ada reaksi kuat dari domestik, terutama di Amerika Serikat ya, bahwa ini terang-terangan pernyataan China kepada Amerika Serikat gitu, persaingan terbuka gitu, sehingga mau tidak mau pemerintah Biden harus melakukan respon gitu ya. Jadi ini menurut aku merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari gitu, karena ada konstituen domestik gitu. Namun juga yang menarik dari insiden balon udara ini, kita bisa melihat bahwa persaingan udara dari kedua negara itu memang sangat semakin sengit ya, di mana balon udara yang notabene merupakan alat udara itu bisa dijadikan alat untuk kompetisi di ruang udara. Kalau kita lihat di sini ya Bal, di sini kan ada data nih tentang satelit ya, di mana kita bisa lihat bahwa Tiongkok di sini memimpin, lalu diikuti Amerika Serikat, dan lalu negara-negara lain jauh ya, kecuali dengan Rusia. Insiden balon ini sendiri bisa kita interpretasikan sebagai suatu fenomena gitu yang lebih besar lagi, bahwa memang terjadi rivalitas di udara gitu ya antara Amerika Serikat dan China gitu. Di mana memang kedua negara ini saling bersaing pada penggunaan satelit. Kita bisa lihat satelit itu ada kegunaannya, ada untuk komunikasi, ada intelijen, lalu ada pengawasan dini, pengawasan angkasa, lalu navigasi, dan meteorologi misalnya. Dan kalau kita lihat grafik ini, kita bisa lihat bahwa Tiongkok lebih unggul dibanding Amerika Serikat gitu. Padahal Tiongkok sendiri merupakan suatu rising power gitu ya, di mana Amerika Serikat itu sudah lama kan menjadi dominant power gitu. Jadi ini merupakan suatu hal yang menarik. Nah, lalu kalau kita lihat bahwa berkaitan dengan drone di sini, di grafik ini kita bisa melihat bahwa hanya beberapa negara saja yang mampu untuk memproduksi drone gitu ya. Kita lihat ada Amerika Serikat, China, Rusia, Iran, Turki gitu ya. Dimana karena hanya sedikit negara saja yang memproduksi ini, kita bisa melihat bahwa terdapat ketergantungan yang tinggi nih Bal terhadap negara-negara produsen pembuat drone gitu.
di mana teknologi yang mereka miliki itu memang hanya dimiliki oleh segelintir negara saja gitu. Jadi ada ketidakseimbangan antara pengguna drone dan pembuat drone gitu ya. Nah, tapi Bal, kenapa negara-negara itu melakukan rivalitas di ruang udara gitu? Kenapa nggak di darat, di laut gitu, di ruang udara, di luar angkasa? Kenapa sih? Oke. Jadi rivalitas di dalam ruang udara itu pertama ada mungkin dari faktor rezim internasional utama yang mungkin mengatur luar angkasa yang masih sedikit gitu dengan traktat luar angkasa yang isinya itu masih sangat dasar dan tidak sekompleks atau seketat di laut dan darat misalnya. Terus juga untuk melakukan ekspansi di darat dan laut sekarang tuh udah cukup sulit gitu. Sementara kalau kita berkaca dari offensive realism, negara itu akan selalu berekspansi untuk mencari hegemoni. Ruang udara mengizinkan hal tersebut untuk terjadi. Karena teknologi dimonopoli oleh sedikit negara, maka persaingan ini cuman bakal ngelibatin kekuatan-kekuatan besar seperti ya Tiongkok, Amerika Serikat, negara yang bisa menentukan bagaimana ruang udara itu bisa dikelola di masa depan. Terus juga persaingan ruang udara secara historis merupakan bagian penting dari persaingan hegemoni seperti space race. Perbedaannya saat ini tuh perangkat udara untuk ISR seperti satellite, drone, dan balon sudah lebih canggih jika dibandingin sama yang masa lalu yang berfokus pada ICBM. Nah, hal inilah yang membuat keberadaannya tuh sangat sensitif. Terus buat insiden balon udara sendiri itu kayak nunjukin persaingan itu nggak hanya di luar angkasa gitu, tapi juga bisa di ruang udara pada umumnya. Berarti Bal, bahwa memang rivalitas di ruang udara ini tidak hanya terbatas pada ruang angkasa juga, tapi juga pada bagian seperti di balon udara ya, itu kan bukan luar angkasa ya, itu masih di bagian atmosfer gitu ya, dalam atmosfer. Lalu kita juga tadi kita juga bisa melihat bahwa dari rezim internasional sendiri kita juga bisa melihat bahwa memang belum sekompleks di darat dan laut gitu ya, sehingga membuat negara-negara itu kita dapat katakan bahwa memang luar angkasa itu belum sekompleks lah ya, belum sekompleks darat dan laut gitu ya. Dan ini memang menarik dan kita juga bisa mengartikan bahwa insiden balon sendiri itu menunjukkan bahwa persaingan hegemoni antara China dan Amerika Serikat terus berlangsung. Oke, jadi dari pembahasan yang telah kita bahas tadi, kalau menurut Gilang gimana tuh kesimpulannya? Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari apa yang telah kita bahas sebelumnya, kita bisa melihat bahwa rivalitas antara Amerika Serikat dan China itu menunjukkan tren kompetisi, di mana kita bisa melihat insiden balon udara ini menunjukkan eskalasi kedua negara ya, di mana kedua negara cenderung mengambil jalan yang justru berbalik dengan apa yang harus dilakukan oleh deeskalasi gitu. Lalu yang kedua, kita meskipun memang terjadi tren kompetisi dan juga ada insiden balon udara ini, kita bisa melihat bahwa kedua negara masih mau mempunyai dialog gitu. Jadi ini merupakan suatu hal positif yang harus kita ambil, bahwa kedua negara masih berusaha untuk mencoba untuk berhubungan, tidak memutuskan hubungan. Dan ini menurut aku sangat penting sekali. Lalu yang ketiga, itu kita bisa melihat bahwa persaingan antara Amerika Serikat dan China sebagai dominant power dan rising power itu menunjukkan bahwa persaingan tidak hanya terjadi lagi di darat, di laut gitu, tapi juga di ruang udara. Di mana kita bisa melihat penggunaan balon udara ini menunjukkan kompetisi di ruang udara. Lalu kita juga bisa melihat tadi ada persaingan satelit ya, di mana China memimpin unggul dibanding Amerika Serikat. Bahwa persaingan itu, persaingan di ruang udara membuka suatu kotak ya, di mana masih banyak sekali aturan-aturan yang memang belum dimiliki oleh ruang udara ketimbang ruang laut dan darat. Ada pelajaran yang bisa kita petik bagi Indonesia ya, di mana insiden balon udara ini menunjukkan bahwa terjadinya militerisasi, semakin terjadinya
militerisasi ruang udara. Kita bisa lihat bahwa balon saja sampai digunakan untuk kegiatan intelijen gitu, ISR gitu ya, intelligence, surveillance, dan reconnaissance. Dan kita juga bisa melihat bahwa ke depannya ini akan semakin sering terjadi, sehingga Indonesia perlu untuk meningkatkan kapabilitas pada ruang udara. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, Bal, terkait kesimpulan yang terkait topik ini. Nah, teman-teman, dari apa yang udah aku sama Gilang sempat jelasin yang mengenai insiden balon udara Tiongkok dan Amerika Serikat ini, dari rivalitas dari kedua negara tersebut dan semuanya, semoga ini dapat menjadi ilmu yang baru buat teman-teman, yang mungkin teman-teman yang lagi penasaran sama kasus ini tapi mungkin nggak punya waktu buat riset tentang kasus ini, ya mungkin semoga menjadi informasi yang baru buat teman-teman semua. Oke, di sini aku sama Gilang pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di podcast Lab 45 yang selanjutnya.